Terakhir saya punya kartu nama, hanya di bawahnya hanya satu jabatan, orang biasa. Ya sudah, saya merasa benar-benar orang biasa yang mencintai. Mencintai siapa? Ini. Oh ya. Zaman saya enak, saya baby boomer. Tapi di zamannya anak-anak ini, tantangannya begitu banyak, dan yang paling berat adalah yang di tangan itu, HP itu, gadget itu. Dan ketika baby boomer ini masih menambah beban lagi, gila. Kalau kamu nanti kriminal, papa akan menyerahkan kepada polisi. Tetapi papa akan ngirim rantang kepada dia. Aku tidak akan melindungi, karena itu tanggung jawabmu. Cuma sebagai orang tua, aku wajib ngasih makan seandainya ditahan di polisi gitu. Kalau kriminal, it's your business, bukan tanggung jawabku. Dia obatin ini, lutut ini, kasih obat merah, dikasih pencuci itu, luka. Begitu obat merah, dia bilang, papa harus ke rumah sakit. Aku kira papa ini gegar otak, kan otaknya papa di sini, langsung sembuh ini. Pak Ot pernah kena masalah hidup nggak sih Pak Ot? Pernah ditinggalkan dunia. Gimana maksudnya? Ini termasuk duniaku yang meninggalkanku. Jadi sendiri-sendiri. Ini ditinggalkan dunia, ini ditinggalkan dunia. Sekarang ketemu, sama-sama pernah ditinggalkan dunia. Kompak lah kita. Ya, you are the reason For? my life, my spirit, my fight. Halo pemirsa, sahabat saya yang akan bercerita dari hati ke hati kali ini adalah seorang content creator yang berhasil menyentuh hati ribuan orang lewat sebuah unggahan sederhana namun penuh makna. Ia membagikan percakapannya dengan sang ayah yang menanggapi keresahannya soal jodoh. Alih-alih mendesak atau menuntut, sang ayah justru menenangkannya dengan mengatakan bahwa kenyamanan dan kebahagiaan sang anak yang lebih utama. Wejangan ini bisa menjadi pengingat hangat akan pentingnya kehadiran orang tua yang memahami bukan menghakimi. Inilah mereka, Ruth Helga dan sang ayah Petrus Rudarto. Pak Ot, selamat datang. Hai Ruth. Halo, terima kasih. Saya bisa membanggakan diri dengan mengatakan saya yang menemukan konten itu. Walaupun yang saya temukan itu bukan dari akunnya Ruth, tapi itu repost dari beberapa akun lain. Oh, berarti benar kan yang tersentuh atas kontennya Ruth itu bukan hanya saya, banyak. Dan hari ini saya bertemu sosok itu. Karena kalau dilihat ya dari kontennya Ruth itu kan banyak kan kayak screenshot percakapan. iya. Tidak terbayangkan ya ada sih gambarannya ya, tapi beda pasti rasanya kalau hari ini kita bisa bertemu langsung. Aduh, Pak Ot, I love you. Tapi komunikasi itu emang kayak setiap hari. Ya semaunya. Iya, semau. Kadang sehari berkali-kali. Ya. Jadi nggak ada khusus kayak setiap hari harus teleponan, setiap hari harus WhatsAppan, itu nggak ada. Oke. Tapi sekalinya WhatsAppan, nah itu Dalam. bisa berjam-jam, bisa teleponan 1 jam kayak gitu. Tapi besoknya hilang, lusa hilang, minggu depan hilang, bisa juga. Nggak ada. Biasanya kalau lagi calling-callingan gitu tuh, chat-chatan, Pak Ot duluan yang membuka percakapan atau selalu Ruth duluan? Oh, Oh, aku Iya. duluan. oh justru. Ya. Biasanya lagi ada apa sampai tiba-tiba cut, Ruth apa kabar ya gitu. Enggak, apa kabar enggak sih? Kamu sudah bangun gitu. Iya. Iya. Itu pertanyaan yang paling sering tuh, udah bangun gitu. Oke. Ya. Kenapa begitu ya? Dia bangun siang. Loh, kan memang masuk kerjanya siang. Iya, karena itu. Kalau bertanya backgroundnya dulu deh.
Pak Ot ini nih backgroundnya apa sih Pak? Siapakah Pak Ot ini yang bisa memberikan tanggapan atas keresahan hati sang anak dengan jawaban-jawaban yang membuat banyak anak-anak lain berharap, coba itu bapak saya. Terakhir saya punya kartu nama, hanya di bawahnya hanya satu jabatan, orang biasa. Ya sudah, saya merasa benar-benar orang biasa yang mencintai. Mencintai siapa? Ini. Oh ya. Ya, gitu aja. Kebiasaan ngobrol, chit-chat ini. Kan LDRan sudah 13-15 tahun. Iya. Ini terbangun tiba-tiba di usia dewasa atau memang dari dulu sudah terbiasa? Kayaknya baru rekat sekali tuh malah ketika sudah dewasa. Karena waktu masih kuliah gitu-gitu jarang sekali untuk WhatsAppan atau komunikasi intens, itu jarang. Begitu udah kerja, mungkin karena merasa sama-sama dewasa ya. Jadi kayak bisa nih buat teman ngobrol bapak saya gitu. Apa omongan yang awal, masih ingat nggak awal-awal yang bisa akhirnya menjadikan satu percakapan yang menarik ini nih, apa yang pertama kali dicurhatin, yang pertama kali memicu dialog panjang ini apa waktu itu? Sebenarnya waktu itu pekerjaan. Jadi kan pertama kali kerja itu ceritalah sama papa. Kalau orang kerja pertama kali itu kan pasti ada banyak adaptasinya ya, dan itu kan sulit sekali gitu. Itu saya selalu bilang, "Pah, ini gimana ya? Aku kok sulit banget kerja kayak gini. Kok orang kayak begini? Kenapa pekerjaan itu sulit sekali?" dan lain sebagainya. Waktu itu papa juga ngomongnya bertahan. Ya memang pekerjaan itu seperti itu pada awalnya. Tapi ketika sudah sangat tua sekali, nggak tua aja sekarang gitu ya. Setelah udah lama kerja, baru saya paham, oh iya, mungkin memang orang bekerja di awal-awal tuh memang butuh digembleng dulu mungkin ya. Memang kaget aja di dunia kerja. Awal mulanya sih dari situ. Pak Ot, ini yang paling menarik saya adalah bagaimana pola pikir Pak Ot ini kan tidak umum dengan banyak orang tua zaman sekarang. Diakuin ya. Betul. Benar ya? Bukan mengada-ngada ya. Iya. Pada saat orang tua itu memiliki ekspektasi yang tidak hanya banyak, tebal kepada anak-anaknya, Pak Ot malah sangat menenangkan dan memberikan ruang ke anak-anak. Ini kan pola pikir yang sangat berbeda. Bagaimana bisa berbeda sih Pak Ot? Coba bawa kami jalan melalui pola pikirnya Pak Ot. Zaman saya enak. Saya baby boomer. Zaman saya enak, kesulitannya nggak banyak. Lempeng aja, udah beres. Tapi di zamannya anak-anak ini, tantangannya begitu banyak, dan yang paling berat adalah yang di tangan itu, HP itu, gadget itu. Dan ketika baby boomer itu masih menambah beban lagi, gila. Harusnya dibantu. Nggak usah ditambah dengan tuntutan seperti papa dulu, cita-citanya papa. Mereka sudah menghadapi kecepatan kemajuan kayak begitu, beban kayak begitu, harus segera adaptasi juga. Sangat cepat. Sementara kita kan dulu slow, nyaman, seperti hidupku sekarang. Hidup di desa kan. Jadi ya slow, nyaman. Mereka nggak bisa kan slow kayak aku di rumah. Tertinggal langsung. Dan itu sudah menjadi satu bentuk beban. Jangan kita tambahin lagi. Iya, jangan ditambah lagi. Tapi Ruth mendapatkan respon dari apa nih Pak Ot yang terkadang tuh kayak, kalau beberapa orang mungkin baru pertama kali baca tuh kayak, bercanda nggak sih? Tapi kalau bercanda kok ngena ya? Apa yang Ruth rasakan? Karena kan berbeda. Mungkin kalau Ruth curhat ke orang tua, temen atau apa, pasti kan responnya beda ya. Iya. Menyenangkan atau malah sebel atau gimana? Mungkin lebih ke terbiasa. Jadi saya tahu balasan-balasan yang serius, mana yang bercanda. Ya kalau bercanda kadang-kadang saya read aja sih. Kayak
apa sih gitu. Kadang-kadang cuma gitu doang. Banyak keselnya sih kadang-kadang. Karena di sisi saya lagi serius nih, tapi di sisi papa balasnya santai. Terus kayak nggak ada masalah di dunia ini. Kamu harus bahagia. Iya, di posisi saya iya. Tapi gimana ya caranya kayak gitu kan? Itu sih yang suka terjadi. Oke. Dan kalau itu terjadi, cara dirimu menyeimbangkan untuk menemukan point of view yang bisa menyesuaikan dan menyelaraskan dengan point of view-nya Pak Ot, Papa, itu gimana? Waktu biasanya. Dibacanya sekarang, dipikirnya nanti. Jadi kayak begitu diam, agak lama bingung, misalnya lagi ada masalah nih, gimana ya caranya. Terus ya keinget mantranya Papa itu bahwa cuma harus bahagia sama nggak ada masalah yang besar di dunia ini. Semua hal tuh nggak penting. Kalau menurut Papa kayak gitu. Yang selalu saya bilang nggak bisa. Semua hal itu penting. Dan Papa juga nggak baper kalau misalnya saya cuma read 2 hari nggak bales. Nggak saya read 3 hari. Padahal kami berdua tipenya selalu langsung read sebenarnya. Kalau gitu terjadi nggak deg-degan? Ada apa nih sama anak saya? Nggak apa. Nggak apa-apa. Enggak sih. Satu ritme yang biasanya kan orang tua gitu, jangankan orang tua lah ya, semua, bahkan teman kita, ini nggak biasanya nih dia seperti ini, ada apa nih? Kan suka begitu kita responnya. Iya. Kemarin itu dia marah karena jawaban itu mungkin, terus dia nggak WA lagi. Terus kakaknya ngingatkan, papa nggak dijawab itu WA-nya adik. Dia nggak ingin kok aku bilang gitu. Oh, wow. Ternyata di-upload itu. Saya terkejut itu. Ternyata dia nggak marah. Biarin aja deh. Duh, marah? Nggak tahu aku. Oh ya udah. Kakaknya yang ngingatkan. Oke. Dijawab apa itu adik? Dia bilang gitu. Iya. Enak nggak sih punya orang tua yang ini sebenarnya ini impian dari banyak anak-anak. Orang tua memberikan ruang dan waktu untuk anak mencerna. Yang terkadang banyak orang tua yang lupa memberikan itu, kayak ingin ngasih, ayo cepetan, bikin keputusan, ayo lakukan sesuatu, jangan terlama-lama hanyut dan segala macam. Dan Ruth punya loh orang tua seperti ini. Iya. Pertanyaan kita adalah, enak nggak sih? Enak banget. Enak banget. Jadi Hore-hore. kayak jadi hore-hore. Jadi kayak jadi diri sendiri aja lah, nggak usah jadi orang lain supaya orang tua senang gitu kan. Kadang-kadang suka kayak gitu ya, nggak usah sih. Enak aja rasanya. Tapi kan bersyukur dong Pak Ot. Memberikan ruang dan waktu kepada anak, kebetulan karakter anaknya yang tahu diri untuk terus maju dan bergerak. Tapi kan ntar pasti ada beberapa orang tua yang mengatakan, ya anak saya beda, kalau nggak saya pecut dia nggak jalan. Berarti kan ada mungkin sesuatu yang sudah ditanamkan oleh Pak Ot, sehingga Pak Ot bisa memberikan ketenangan di jiwa Pak Ot bahwa tenang, anak saya pasti akan jalan kok. Anak saya ini bukan tipe orang yang perlu dipecut. Apa sih rahasianya? Nggak tahu ya, saya nggak pernah ragu-ragu. Saya mencintai dia, saya nggak ragu-ragu. Sejak kecil memang dia bebas, Oke. jadi harus memilih. Tapi ya ada kalimat penting bagi dua-duanya, dua anak itu. Kalau kamu nanti kriminal, Papa akan menyerahkan kepada polisi. Tetapi Papa akan ngirim rantang kepada dia. Aku tidak akan melindungi, karena itu tanggung jawabmu. Cuma sebagai orang tua, aku wajib ngasih makan. Seandainya ditahan di polisi gitu. Kalau kriminal, it's your business, bukan tanggung jawabku. Itu tanggung jawabmu. Nah, sejak kecil mereka sudah bisa memilih. Maka setelah dewasa ya pilihin aja. Oh, wow. Oke. Ini kan percakapan terdengar dewasa sekali ya. Berarti kan Pak Ot sudah menanamkan saya sebagai orang tua percaya loh kepada dirimu, hai makhluk kecil ini, hai anak. Itu susah banget ya. Oke, bayangkan. Bagaimana bisa memiliki rasa percaya kepada
anak yang dianggap masih belum tahu apapun terhadap dunia dan bisa terus. Ntar saya akan tanya rahasia keduanya untuk memegang kepercayaan itu. Tapi itu kan langkah awal. Orang tua melepaskan rasa percaya itu langkah awal yang hampir tidak semua orang tua bisa loh Pak Ot. Saya bikin lab, laboratorium karakter untuk anak TK, SD. Mereka harus memutuskan mau apa dan tidak boleh dibantu orang tuanya. TK sama SD. Menginap di puncak gunung Panderman. Pergi ke pulau, nggak apa-apa. Ini anak TKS. Iya. Nih, orang secara umum akan berpikir anak TK bisa ngambil tahu keputusan apa, cuman makanan enak sama enggak aja. Mereka rapat sendiri. Terus saya yang diperintah oleh mereka. Jadi mereka rapat, terus mereka bilang aku pengen ini, aku pengen ini. Kita yang kontrol, sudah benar semua, oke kita berangkat. Tapi kamu loh yang ngajak, bukan aku loh. Dia juga. Sekarang ini aku ke sini, dia loh yang ngajak. Maka dia bertanggung jawab penuh saya di sini. Seperti aku bilang, ketika ketemu dia, berhadapan dengan dia, hak asasiku hilang semua, batal semua. Karena diatur semua. Ya. Oke, Ruth, ceritain dong bagaimana sih membangun hubungan dengan orang tua seperti yang sudah dimiliki oleh Ruth dan Pak Ot ini. Ketika saya nggak pernah dilarang, maka saya nyaman melakukan apa saja. Dan saya jadi nggak bohong kan. Tidak bohong untuk, misal pernah ada di updatean saya, waktu pertama kali saya mau nyoba dugem, biar kayak orang-orang, pengen tahu sekali gitu. Saya ragu-ragu, saya bilang, "Pah, aku mau dugem sama temanku cewek ini." Papa tahu teman itu. "Oke, kemana?" "Ke sini." "Oke, pulangnya mau dijemput." "Hah? Nggak usah kali ya, tapi ya lihat nanti deh gitu." "Oke." Itu aja, hal itu dipercaya gitu sama papa. Ketika banyak orang tua yang mikir, wah ngapain nih anak saya nih, kalau misalnya pergi kayak gini-gini nanti apa. Yang padahal setelah saya mencoba untuk pertama kali, oh ternyata aku nggak suka ya. Oke, selesai. Pulang papa nanya, gimana? Seneng? Enggak sih, ternyata aku nggak suka. Ternyata nggak sukanya karena A, B, C, D, E, F. Oh, oke. Selesai kan? Maksudnya nggak ada drama apapun, nggak ada keinginan meraung-raung, aku mau ini, itu nggak ada juga. Ya kalau kayak gitu, gampang sekali kita untuk saling percaya kan? Itu aja sih. Jadi kayak, ya udah, sama-sama tahu, sama-sama menghargai keputusan masing-masing, sudah. Gitu. Oke. Tapi pernah nggak sih Pak Ot, ada hal yang Ruth lakukan dan itu mengecewakan Pak Ot? Hampir parah itu. Jadi hujan-hujan, dia masih SMA. Saya jatuh. Oke. Jatuh di sini, luka di lutut. Luka, dia masih pakai seragam. Aku sampai di rumah, kami kan cuma berdua. Dia langsung berlutut, aku disuruh duduk, dia berlutut, dia obatin ini lutut ini, kasih obat merah, dikasih pencuci itu luka. Begitu obat merah, dia bilang, papa harus ke rumah sakit. Aku kira papa ini gegar otak, kan otaknya papa di sini. Langsung sembuh ini. Tapi nyarinya dari sini pindah ke hati. Saya pikir tuh ceritanya kan seperti apa. Gila, itu sungguhan. Tapi terkejut. Langsung sembuh tapi sudah. Nggak mikirin ini. Bahasa nyeri kan. Iya. Emang Ruth adalah anaknya Pak Ot, benar. Kayaknya gitu. Ternyata sampai cara saya tuh lagi serius loh Pak Ot. Ya, serius saya. Ya, saya sangat serius. Saya terkejut itu. Ini sakit beneran. Dia duduk di situ. Anak ini bagus sekali, baik sekali ya. Bisa tekun gitu duduk. Serius dia. Tiba-tiba, papa harus ke rumah sakit. Ini harus dironsen.
mungkin papa gegar otak gitu ya. Gila. Saya masih ingat betul itu. Saya lupa. Aduh, saya berharap sih satu cerita yang lebih gimana. Tapi ya, oke. Pak Ot, bagaimana sih caranya untuk bisa menaruh rasa percaya kepada seorang anak? Ke anak orang lain aja, Pak Ot kan kebetulan kan punya kegiatan yang melatih karakter anak-anak. Berarti Pak Ot itu sering bertemu dengan anak-anak orang lain. Kata orang berbeda bagaimana cara seseorang menangani anak orang lain dengan anak sendiri. Kalau Pak Ot saya lihat kayaknya sama ya. Itu bagaimana ya caranya? Ini pembelajaran untuk para orang tua juga soalnya. Siapa yang harus tidak dicintai? Siapa yang dikecualikan dari cinta kita? Siapa yang harus dikecualikan? Yang tidak butuh mungkin, tapi benar ada yang nggak butuh, kan nggak? Siapa aja yang dekat kita? Ya, saya mencintai tanaman juga. Saya masih mengerjakan sendiri sampai sekarang tanaman. Jadi siapa yang harus tidak dicintai? Saya tidak tahu. Nah, sebelum kita menjelajah lebih dalam lagi, sebelum saya dibuat terdiam 1001 kata dengan perkataan dari Pak Ot yang, oh iya ya, benar. Kenapa Ruth akhirnya memutuskan untuk diem dulu? Kadang-kadang 1-2 hari. Ya, sekarang saya agak I feel you gitu. Saya tuh tertarik dengan salah satu kontennya Ruth adalah rumahnya dari Pak Ot. Ini mungkin membuat kita semakin mengenal ya sosok Pak Ot nih. Begitu masuk, saya ingat tuh ya videonya, rumahnya pagar itu adalah bagian belakang rumah. Betul. Kenapa gitu sih Pak? Aneh dong. Coba ceritakan dan gambarkan rumahnya Pak Ot. Rumah yang 600 mdpl meter di atas permukaan laut di kaki Gunung Arjuna yang menyenangkan. Ya. Iya. Silakan ditambahkan. Iya, saya tambahkan. Ya, rumahnya Papa begitu. Bagian gerbangnya memang itu bagian belakang. Bangunan rumah malah membelakangi pagar. Iya, bangunan rumah membelakangi pagar, ya betul. Iya benar. Terus ketika masuk akan disambut dengan makam. Iya, itu yang saya tadi mau mempertanyakan, itu makam siapa itu di situ? Iya. Jadi makam siapa ya, Pak ya? Siapa sih di situ, Pak Ot? Belum ada. Belum ada. Makam siapapun yang menyerah. Menyerah apa? Apapun. Jadi ada tulisannya dalam bahasa Jawa ya, bro. Kalau kamu mau menyerah, dikubur sini aja. Saya pesan batu itu di Tulungagung, lalu batu besarnya dari Lumajang. Effortnya luar biasa untuk bikin itu, karena orang-orang yang saya ajak naik gunung kalau menyerah boleh kok dipakai kalau dikubur di situ. Nggak perlu menyerah. Nggak perlu. Termasuk saya juga, kalau saya nyerah, Papa juga nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa, nyerah aja. Kuburannya kan udah siap gitu. Apa rasanya ya terima kayak begitu? Membuat pingin bangkit atau kesel lagi atau apa ya Ruth rasanya? Biasanya ketawa sih. Hahaha, iya juga gitu. Tapi ya nggak jadi nyerah sih jadinya. Masa harus menyerah? Hidup ini harus disyukuri. Hidupnya sudah luar biasa. Udah mati aja. Ngapain nyerah? Ya. Selain makam, saya juga ngeliat di video itu ada piala-piala bikinan sendiri. Iya, piala bikinan sendiri. Juara 1, lari dari masalah. Iya, lari dari masalah benar. Iya, lari dari kenyataan apa lari dari masalah ya? Lari dari Lari masalah. dari tanggung jawab. Oh, lari dari tanggung jawab. Sama apa lagi, Pak? Karyawan teladan, kategori karyawan lepas tanggung jawab.
Lalu pegawai juga teladan pegawai tetap merugikan perusahaan. Oke. Ada pialanya. Itu pernah ada yang menerima nggak piala itu? Boleh. Saya tawarkan tapi saya bilang boleh tapi nggak ada yang mau. Iya. Saya juga lama jadi HRD. Jadi tahu bahwa ada loh karyawan tetap merugikan perusahaan. Dibilang sindiran, tapi sindiran yang membangun. Bukan hanya sindiran yang mengeluarkan rasa kekecewaan, rasa kekesalan, tapi sindiran ini adalah bermaksud untuk biar dirimu terbuka pola pikirnya dan bisa mikir untuk maju. Itu bukan sesuatu yang bisa terpikirkan seperti apa perjalanannya sampai ke titik itu loh. Oke. Tapi afirmasi kok. Karyawannya bilang kok, ada juaranya loh, aku belum juara kok, nggak apa-apa. Bisa membangkitkan ke situ juga ya. Ya, aku juara 2 kok. Pak Ot, saya tuh penasaran deh. Oke, selain Ruth, siapa sih temen ngobrolnya Pak Ot? Sampai bisa ada karakter unik kayak Pak Ot ini. Buku kali ya. Buku? Iya. Buku apa? Buku apa? Apa buku favoritnya Pak Ot? Basis yang sering aku basis. Majalah Basis. Iya, itu majalah kan? Ya, itu Isinya kenyang banget sih kalau itu satu artikel aja sudah kenyang. oke. Ya dasar sekali. Ya. Buku ya terus sih buku. Tapi bukan hobi ya karena butuh ya. Bukan suka membaca tapi butuh membaca. Jadi membaca itu bukan untuk hobi, bukan kesenangan, tapi ya kebutuhan kayak makan masuk ya wajib lah selama masih hidup. Oke. Jadi bisa dikatakan karakter Pak Ot itu juga terbangun dari pendampingan para buku-buku. Ya, betul. Mereka hebat-hebat mereka. Pak Ot pernah kena masalah hidup nggak sih Pak Ot? Kayak karena ini tipikal hidupnya tuh kayak tadi kan bilangnya saya kan baby boomers ya, semuanya santai apa? Kok kayaknya enak banget ya. Pernah ada masalah nggak sih dalam hidup Pak? Pernah ditinggalkan dunia. Gimana maksudnya? Ya, pernah dunia itu meninggalkanku. Terus aku sendirian. Ternyata nggak apa-apa. Ya sudah. Oh. Jadi makanya meninggal dunia itu jadi mainan. Karena ditinggalkan dunia lebih repot loh. Kapan tuh Pak? Kalau meninggal dunia itu yang meninggal 1, yang sedih banyak dibagi. Iya. Kalau ditinggalkan dunia Sendiri. 1 yang menanggung kesedihan kepada dunia itu. Tapi nggak apa-apa itu. It's over. It was. Dan nggak apa-apa ternyata. Maka aku bilang nggak ada kesulitan ini. Nggak apa-apa. Nggak perlu putus asa. Ruth pernah ditinggalin dunia? Pernah. Pernah juga. Pernah merasakan dunia meninggalkan kita semua? Mungkin nggak sebegitunya kali ya. Masih ada orang-orang yang tersisa. Tapi kalau merasa ditinggal sih pernah ya. Gitu. Curhat sama papa? Enggak juga. Orang dunia kok. Iya kan. Kan sendirian. Iya kan lagi sendirian, makanya kan harus cari, kata orang kan kalau lagi ngerasa sendirian kita justru nyari orang yang. Ini termasuk dunia dia.
yang meninggalkan dia. Ini termasuk duniaku yang meninggalkanku. Jadi sendiri-sendiri. Ini ditinggalkan dunia, ini ditinggalkan dunia. Sekarang ketemu, sama-sama pernah ditinggalkan dunia. Kompaklah kita. Gitu. Memang kata orang, kita ini akan merasa lebih nyaman dengan orang-orang yang satu frekuensi atau satu sinergi. Dan untuk menyamakan frekuensi itu bukan sesuatu yang kita rencanakan, tapi terkadang terbangun dalam perjalanan hidup kita. Kalau tidak keberatan berbagi, tapi kalau keberatan nggak apa-apa. Apa sih titik terendah yang sampai akhirnya bisa menyatukan energi dari Pak Ot dan Ruth? Apa itu momentumnya? Buat Ruth apa? Buat Pak Ot apa? Kayaknya aku SMA nggak sih? Kayaknya aku SMA deh. Iya. Jadi mama sama papa kan pisah udah dari lama ya. Nah jadi aku berpindah-pindah tempat. Terus pada saat SMA aku berpindah lagi tempat bareng sama papa akhirnya. Kami hidup berdua. Anak remaja perempuan disatukan sama bapaknya berdua aja dalam rumah. Bisa dibayangkan apa yang terjadi. Kayak gimana ya caranya biar kompak, gimana ya biar kita nih sejalan. Sedangkan anak SMA itu kan masa nakal-nakalnya ya. Dan papa ya punya anak perempuan terus udah besar, itu pasti bingung sekali pada saat itu. Mungkin di titik itu akhirnya kita masing-masing berusaha untuk apa? Kita. Maksudnya? Terus masing-masing. Apa sih? Jadi masing-masing dari kita tuh berusaha untuk gimana caranya supaya saling bisa untuk hidup bareng dan semua goals-nya itu tercapai. Jadi papa sepakat yang di mana? Betul. Kita ternyata masing-masing. Iya. Cari jalannya masing-masing, tapi ketemunya udah janjiannya di titik yang sama nih. Jalannya tapi ya rutenya masing-masing. Ya. Untuk ketemu. Bingung ya agaknya ya. Jadi aku ngomong gini, kita sama-sama nggak kenal lo ya, bener. Iya. Jadi kita aku nggak kenal kamu, kamu nggak kenal aku, dan kita serumah. Maka gue masih jaga, aku juga jaga. Ayo kita belajar bareng. Iya, aku ingat itu. Iya. Karena dari kecil saya sama mama. Oke. Ketika SMA sama papa. Jadi kasar katanya papa baru merasakan punya anak sendirian pas anaknya SMA. Bagaimana cara mengaturnya? Yang membuat pertanyaan di saya adalah kenapa Ruth memutuskan out of nowhere, saya nggak tahu out of nowhere kemana ya, tapi memutuskan untuk udah sekian tahun mau mencoba hal yang baru, yaitu hidup dengan papa. Iya. Itu juga nggak tahu sih kenapa bisa sampai begitu sebenarnya. Jadi ya sekolah di Malang ya, oke. Semudah itu. Oke. Udah kita ke Malang. Udah. Ke Malang ketemu ya dengan kata-kata yang tadi ya. Iya benar. Saya tidak kenal, kamu tidak kenal gitu. Dan ngomongnya tetap pakai saya. Wow. Saya tidak terbayangkan itu kompleksnya. Iya. Wow, oke. Tapi kayaknya berjalan lancar ya. Nah, itu rahmat kan. Tapi rahmat itu memang sulit. Rahmat itu perlu perjuangan. Bayangin biasa bebas, tiba-tiba ada hansip kayak gini. Iya. Wow. Hansip apa? Emang ngapain aja? Itu kan sekarang jadi diawasi sama dia. Harus nganter lah, harus ini kan. Harus nganter sekolah, pulang nggak boleh malam, papa. Harus segera pulang. Agak posesif sih memang. Pulang jam berapa gitu. Aku yang posesif ke papa, bukan papa yang ke aku. Iya. Saya anaknya nih, Iya. yang akhirnya nanyain bapaknya mau pulang jam berapa. Iya. Menertibkan hidup. Iya, Iya. betul. Iya. Tepat.
Iya. Dan itu Jadi- bukan sesuatu yang direncanakan, itu sesuatu yang harus terjadi saja. Tanpa tahu apa asal usulnya. Iya. Dilala, sekolah di Malang yuk, Ya. udah. Ya. Jadi kayak memang semesta mengatakan akan ada Ya. perubahan nih. Dan prosesnya seperti ini. Iya. Rahmat loh itu. Wow. Jadi jelas asal usul cintanya. Kayak gitu loh. Iya. Iya. Paut ini kan suka naik gunung kan? Hmm. Sering bahkan. Hmm. Paling sering berapa kali? Sebulan berapa kali mungkin? Pernah sebulan 10 kali. 3 kali sehari. 3 hari sekali. Pernah. Oke. Ya, Karena karena- tinggal di gunung apa? Enggak. Enggak. Karena Ya ngajak anak-anak itu. Ngajak. pas ada anak-anak untuk camp itu ya. Peserta. Mm. Pernah sama Ruth naik gunung? Pernah waktu SMA. Di era itu. Oh, di era itu. Yang awal penertiban hidup kembali. Mm-mm. Iya. Naik gunung Mm-mm. berdua. Enggak. Oke. Enggak. Jadi Saya nggak kebayang soalnya. Oke. Enggak. dia lihat kehidupan papanya. Jadi dia ikut naik gunung, bolos sekolah Iya. demi lihat itu. Dan Iya. saya sangat setuju, dia harus belajar, Oke. tidak harus hanya di kelas kan. Ini kesempatan belajar. Ikut rombongan saat Pak Ot bersama dengan rombongan. Kadang sebagai, ya sebagai apa? bantu papa. Timnya. Timnya. Kadang sebagai tim, tapi pernah naik gunung yang bukan sebagai tim ya, yang kita sampai Walirang itu. Terus apa yang Ruth temukan di masa itu? Di masa yang sekian tahun tidak pernah hidup bersama, dilala saat SMA. Aduh, SMA lagi. Iya. Itu lagi mau bercermin mencari jati diri, beradaptasi dengan orang baru dalam hidup. Apa yang Ruth temukan saat naik gunung ataupun fase kehidupan itu terhadap kepada Pak Ot? Oh, Papa itu apa? Sesuatu yang malah mengagumkan positif atau malah oke, nggak heran. Apapun nggak heran. Oke. Pertama itu nganggapnya, oh ternyata kita banyak samanya ya. Kayak ada beberapa hal itu kami saling kaget kayak, ih kok sama gitu. Kayak sukanya apa atau misalnya bukan sukanya apa ya. Cara pikirnya kadang-kadang kayak gitu. Kan kalau dari mama tuh didikannya lurus ya. Sekolah ya harus sekolah atau apa. Terus ketika disuruh papa bolos sekali, aku juga komplain kayak, kenapa harus bolos? Aku suka kok sekolah gitu. Aku nyaman sekali kok belajar kayak gitu kan. Tapi ya ternyata setelah dilakukan sekali, iya ya, nggak ada resikonya ya gitu. Resikonya tuh ya cuma alfa aja kan di raport, terus udah kan, nggak ada apa-apa lagi kan. Masih bisa ujian, nilai juga masih aman, ya udah gitu. Jadi ada beberapa yang, oh cara mikirnya gitu. Sama jadi wajar kalau misalnya orang bilang papa aneh, oh memang gitu. Itu sih, memang aneh. Oke. Kalau dari Pak Ot sendiri di fase itu kalau bisa mengingat, apa hal yang berhasil ditemukan di dalam diri Ruth? Ya menggarisbawahi aja sih bahwa seringkali kita yang terlalu cerewet. Anak itu memandang dunia dengan kacamatanya belum tentu salah loh. Belum tentu salah loh. Dan seandainya salah, nggak usah disalahkan, dibenerkan. Jadi nggak usah ribut dengan itu salahnya, nggak usah. Ini loh benernya. Jadi dia kan pasti kalau orang diajak ke benernya kan lupa dengan salahnya. Ngapain salahnya yang dibahas? Yang harus dibahas kan benernya. Setuju dengan itu, tapi ada pemikiran gini, oh ini jadi diskusi ya. Kalau tidak diingatkan kesalahannya, takut dia akan mengulang lagi. Bagaimana pandangan Pak Ot mengenai itu? Ada cara, ini salah. Dan anak-anak ini pasti akan mencari yang benar. Sudah tahu ini yang benar dan menyenangkan ternyata. Menyenangkan kan? Jadi
ternyata belajar tidak hanya dari kelas, naik gunung menyenangkan ternyata, dan risikonya cuma alpha, so what, tetap juara dia, terus gunung dapat, rapot juga dapat, seneng kan. Jadi, terus kalau dia terus ke sini kan hilang yang ini. Kalau dia naik gunung terus kan hilang sekolahnya. Tapi dia tahu kan akhirnya. Karena melakukan dua-duanya. Ya. Ruth, tadi kan cerita kalau mama orangnya yang seperti ini, papa orangnya seperti ini. Dan Ruth bisa melihat, merasakan pola didik yang berbeda ini dua-duanya. Kalau Ruth menjadi orang tua nanti, ini nggak tahu nih konten apa yang akan muncul ya selanjutnya. Saat Ruth menjadi orang tua nanti, pola parenting yang seperti apa yang akan Ruth terapkan untuk anak-anak Ruth? Wow, ini berat nih, ini berat nih. Mungkin dua-duanya, mama papa. Kombinasi ya. Kombinasi. Kurasa kalau orang dibebaskan itu justru nggak macem-macem kok. Jadi tahu diri lah istilahnya. Nggak akan terjadi hal-hal yang buruk yang kayak sejauh pikiran kita apa gitu. Enggak. Kurasa begitu. Coba aku ingin membuka hati Ruth lebih dalam, Pak. Ruth pernah nggak membayangkan memiliki bapak selain Pak Ot yang berbeda dari Pak Ot, yang umumnya ada di luar sana, yang nanyain anak pulang jam berapa, yang umumnya orang tua itulah. Pak Ot ini kan 180 derajat beda sekali. Pernah nggak? Nggak berani juga ngebayanginnya gimana ya. Jangan deh kayaknya. Ini benar yang terbaik ya. Iya. Ini aja. Kalau boleh menceritakan yang paling disyukuri dari Pak Ot dalam hidupnya Ruth adalah apa? Yang paling disyukuri kebersamaan 2,5 tahun satu rumah. Itu. Walaupun berat sekali. Oh, Berat loh. I'm sorry. Untuk adaptasinya, segala macamnya itu berat sekali. Tapi kalau nggak ada 2,5 tahun itu, maka nggak ada kami yang hari ini chattingan random setiap hari lah, teleponan random lah, itu nggak akan ada. Nggak akan ada aku tiba-tiba curhat masalah apapun di dunia ini, nggak akan pernah. Itu sih. Saya pernah baca salah satu, kayak kontennya Ruth juga ya. Sebenarnya banyak sih slide-nya ya. Oh iya. Yang salah satu yang romantis itu, iya Pak Ot yang ngomong, you are the reason saya di atas gunung, something like that. Oh iya. Iya kan? Foto di atas gunung ya? Yang papa. Iya terus kalimatnya itu kan. Apa sih Pak? Apa yang terlintas sampai keluar kalimat itu? Ya, you are the reason. For? My life, my spirit, my fight. Iya. Ya, memang. Iya sih. Memang. That's why aku tetap olahraga. Aku pengen agak lama matinya. Goalnya dong Pak, setiap orang tua sebebas-bebasnya pasti punya doa dan harapan untuk anaknya, untuk hidup anaknya. Pak Ot punya apa buat Ruth? Apa ya? Kalau mau, aku meyakini satu hal. Untuk sehat, latihan otot, perutnya diisi makanan yang benar. Untuk sehat fisik, untuk sehat jiwa, latihan mengendalikan diri, dan pikirannya diisi yang benar. Tadi kan makanannya yang benar, sekarang pikirannya.
Karena hidup itu indah dan sangat indah kalau kowe mau tidak tumbuh sendirian tapi tumbuhkan semuanya. Apa ya? Ya makhluk lah, semua makhluk. Ya teman, papamu, binatang yang di tanggunganmu, tanaman, semua pasti bahagia, indah. Jadi gak usah khawatir apa-apa. Banyak orang tua ya pemirsa berharap dan doanya adalah anak saya harus sukses. Bentuk kesuksesannya itu kebanyakan tuh lebih kepada duniawi. Punya mobil ini, mau level kehidupan seperti apa, itu bentuk gambaran banyak orang tua. Sedangkan Pak Ot baik di sini, baik di sini. Sehat di fisik, sehat di mental dan pikiran. Bahagia. Ya, cukup. Itu kenapa kamu viral. Benar. Ruth, apa rasanya dicintai oleh orang tua seperti papamu ini, sehingga menjadi alasan untuk dirinya hidup sehat, berumur panjang? Rasanya menyenangkan dan bersyukur sekali. Seenggaknya kalau misalnya ada masalah atau apapun, ada loh satu orang yang bertahan hidup mati-matian cuma buat saya, cuma buat aku, dah itu menyenangkan sekali. Rasanya tenang, mau menyerah juga malu jadinya, karena ada loh orang yang bertahan buat kamu, rasanya kayak gitu. Saya bersyukur sekali hari ini bisa ketemu langsung dengan Pak Ot. Thank you, Ruth. Terima kasih. Karena berbagi ruang privasinya Ruth di hadapan publik, yang itu membuka kesempatan bagi ini masyarakat-masyarakat yang merasa tidak tersesat tapi sudah tersesat. Kayak menemukan satu pilihan lain dalam menemukan kebahagiaan dan senyum dalam hidupnya. Pak Ot ini memang unik ya. Iya. Tapi keunikannya sangat bermanfaat. Mungkin itu kata-kata yang lebih tepatnya. Pak Ot, kalau saya minta Pak Ot sebutkan satu nama manusia, karena Pak Ot ini nih punya 2 anjing ya di rumah ya, yang selalu menemani untuk naik turun gunung, kesehariannya. Siapa namanya? Sekarang Bingo dan Kuki. Bingo dan Kuki. Kenapa pakai kata sekarang? Yang dulu sudah meninggal. Sudah mati. Nggak di dalam makam itu kan? Itu kan makam yang menyerah ya. Ini kan nggak menyerah kan? Nggak. Nah, Bingo dan Kuki. Oke. Bukan Bingo dan Kuki. Ya. Yang paling mempengaruhi cara berpikir atau teman diskusi, orang yang benar-benar menjadi bagian hidup dari Pak Ot. Almarhum Christina namanya. Jadi dia sangat berpengaruh padaku dan aku sangat mencintainya, kakakku itu. Maka anjingku juga aku beri nama Christina untuk menghormati dia. Iya. Ya. Ruth, kenapa begini? Kenapa geleng? Kan nggak perlu sampai situ ya semestinya, tapi oke. Ya. Kenapa dia? Kenapa? Dia hero. Dia yang mengajariku untuk mencintai segalanya. Segalanya ya, bukan hanya manusia ya. Dia hero. Tapi meninggal duluan. Apa yang dia lakukan sampai membuat Pak Ot bisa membuka diri terhadap kecintaan terhadap semuanya, terhadap semesta ini? Dia mencintai burung-burungnya, tanaman-tanaman, ikan-ikan, kucingnya, adik-adiknya semua, kakaknya, orang tuanya, semuanya.
Wow, dia nggak tahu kenapa dia dipanggil duluan, dan maka aku harus meneruskannya. Pak Ot ini berapa bersaudara? 8. Anak ke? Aku nomor 6. Kalau Christina? Christina nomor 3. Oh, jauh loh sebenarnya. 3, 4, 5, 6. Jauh. Apa pesan, kata-kata, wejangan yang pernah Bu Christina ucapkan sampai Pak Ot masih mengena sampai dengan hari ini? Banyak ya. Yang pertama, ya kamu harus bertanggung jawab. Itu ya. Dan dia juga yang mengajarkan untuk tidak menyerah. Ya. Bertanggung jawab dan tidak menyerah. Dan sekarang hal itu diteruskan oleh Pak Ot tidak hanya kepada Ruth, tapi ke seluruh anak-anak yang ikut dalam perjalanannya Pak Ot. Saya ada pertanyaan di benak saya, tapi mohon maaf sebelumnya kalau kurang berkenan. Tadi Pak Ot bilang dengan meninggalnya Bu Christina, maka Pak Ot yang memiliki rasa tanggung jawab untuk meneruskan pelajaran itu dalam hidup. Pada saat giliran tiba saatnya Pak Ot, kira-kira Ruth bisa nggak meneruskan itu? Suka-suka dia. Pasti dia bisa sih, tapi suka-suka dia. Ya. Saya tidak punya pesan apa-apa untuk jadi beban kepada yang masih hidup. Ya. Sudah, kok tambah beban, nggak usah kasih tugas. Sudah meninggal ngasih tugas pula. Ngapain? Aduh, bener lagi. Aduh. Oke. Ruth, kamu mendengar ini apa tanggapan kamu? Iya, betul. Betul juga. Iya. Iya, ya. Iya. Ruth, apa yang tercetus dalam benak kamu setiap kali ada ucapan-ucapan papamu yang menggelitik tapi benar? Ya seringkali begitu sih ya. Aku ketawa sih. Iya ya. Kadang aku suka ceritain ke teman-teman aja. Bapakku aneh banget deh gitu. Bapakku aneh banget deh, suka kayak gitu sih. Terus mereka kadang apa kenapa gini. Iya sih aneh. Udah itu aja. Tapi benar. Itu dia. Benar juga. Jadi makan menyebalkan kan? Dari banyak peristiwa momentum bersama dengan Papa, ada nggak yang sampai sekarang masih teringat dan masih kalau diingat geleng-geleng kepala lagi? Banyak sih pasti ya. Ya 1-2 lah terserah. Cukup banyak sih sebenarnya. Apa ya Pak ya? Kurasa kamar mandi sih. Kamar mandi. Kamar mandi rumah Papa. Nggak ada pintunya. Betul. Ya. Ya itu kenapa ya? Saya sendirian kok. Iya. Anjing nggak pernah ngintip aku mandi apa enggak. Ya sudah. Saya mandi di taman. Iya itu. Ya sudah. Iya. Itu sih yang sampai sekarang masih geleng-geleng. Jadi sebelum kamar mandi nggak ada pintunya ini jadi, Papa udah minta izin. Oh oke. Boleh nggak bikin kamar mandi yang atap terbuka? Saya bilang enggak. Anak-anaknya perempuan. Kalau kita pulang nggak mungkin dong kita mandinya di situ. Oh iya, benar juga. Saya pikir dengan oh iya benar juga, maka ada kamar mandi yang normal. Saya pikir.
Ternyata nggak ada pintunya. Ada pintu, tapi pintunya tuh keluar Iya. ke arah taman. Jadi kayak ini konsepnya apa sih? Oh ya udah. Tapi kan seenggaknya aman ya kalau mandi di situ ya. Ya tinggal bilang aja, Pak aku ke toilet, Pak aku mandi, Pak aku apa. Jadi pintu lain itu ditutup walau kaca, tapi seenggaknya nggak akan ada yang masuk dan nggak kelihatan. Intinya gitu. Ternyata papa kurang puas dengan ada kamar mandi itu. Dia membuat lagi kamar mandi. Atapnya terbuka, outdoor. Lalu WC-nya pun ada lagi. Jadi dalam satu rumah ada 2 kamar mandi, yang menempati rumah itu cuma 1. Itu sih aneh. Dan bathtub. Ada bathtub, tapi untuk anjing kami mandi. Jadi kayak sampai sekarang nggak ngerti kenapa gitu. Kenapa sih? Tapi ya itulah yang terjadi. Tadi terjawab, hidup sendiri nggak ada yang ngintip. Ya. Tapi gimana? Orang mau pulang itu kan jadi was-was ya gitu. Nah, itu pelatihan mental kah? Karena Enggak. emang nggak ada tujuan untuk pelatihan mental atau apa? Kalau mereka seminggu sekali pulang ke Malang, bangun yang bener. Oh, Mereka nggak ada kok. Gimana ya? Ya mereka di Jakarta. Ya, kena, iya, kena loh, Ruth. iya bener. Kakaknya kalau pulang sama dia tidur di hotel. Jadi Tidak ada kamar, tidak ada kasur. Ada kasur. Siapa yang tidur di kasur? Anjing kami. Lah, Papa tidur di dipan. di matras, Dipan itu apa ya namanya? di matras, Pan- bambu, terus Bambu, matras. Bambu terus matras. Terus papa tidur situ. Bukan matras ya, matras camping itu. Atau camping kecil itu loh. Iya. Yang tipis buat camping. Iya. Nah, saya di sofa bed yang dijadikan bed. Ya udah, di sofa bed itu terus ditambah busa kasur tipis gitu, terus dikasih spray. Udah. Siapa yang tidur di kasur bener-bener semacam kasur? Anjing kami. Ini konsepnya gimana sih? Gitu sih. Oh iya. Kayak itu rumah anjing, manusianya cuma numpang gitu ya. Iya. Gitu. Masa saya mandi di bathtub, kan lebih bagus anjing. Kan lucu sendirian mandi di bathtub gitu. Ya. Ya, nggak bisa juga sih anjingnya megang shower gitu. Ya, Gosok-gosok nggak bisa. gitu. Oke, Ruth, cara berpikir papa mempengaruhi kamu nggak sih? Lumayan. Lumayan. Seperti apa contohnya? Kamu ngerasa, aduh ini pola pikir papa aku ini. Iya. Tidak terlalu terkejut ketemu siapapun orang di dunia. Kan kadang kita suka ketemu orang baru, ada di hati tuh, ih orang ini kok gini, orang ini kok gitu. Saya enggak sih. Separah-parahnya saya ketemu orang di dunia, paling aneh masih beliau. Jadi ya sudahlah ya. Gitu. Kataku kok. Oh iya katamu. Setuju. Gitu. Belum ada yang lebih aneh. Aduh, luar biasa sekali sih. Aduh, benar sih. Ini menarik sekali sih. Sebenarnya yang saya dapat hari ini adalah yang diberikan dalam kehidupan itu bukan hanya pelajaran akademi, bukan hanya pelajaran-pelajaran yang orang-orang berikan pelatihan macam-macam, tapi ada pelajaran dasar kehidupan yang paling utama. Bagaimana kita melihat kehidupan itu harus lebih siap untuk hal yang terburuk, tapi jangan terlalu overthinking. Karena kadang-kadang overthinking itu yang akan menghambat kita untuk berkembang. Tapi tetap kita harus persiapkan langkah-langkahnya. Tetap berpikir, bukan langsung pasrah kayak tidak ada tujuan. No, harus ada tujuan. Tapi jangan sampai kita menghambat diri kita sendiri dengan ketakutan-ketakutan yang sebenarnya tidak sebegitu tingginya. Sebelum saya menuju ke sini, ini pertanyaan-pertanyaan apa yang bisa diterungkap di sini? Adakah hal-hal yang selama ini belum bisa disampaikan, tapi ingin disampaikan? Dari Ruth kepada Papa, dari Pak Ot kepada Ruth.
Atau saya langsung pancing pakai ini aja? Boleh, langsung dipancing aja. Dipancing aja deh, bener. Jadi di dalam sini, tolong saya ingatkan, bukan kertas yang kecil-kecil ini ya. Ini susah bacanya, oke. Di dalam sini ada kartu-kartu yang berisikan kalimat-kalimat yang belum sempurna, belum lengkap. Pertanyaan saya dulu dong. Bisa jago berkata-kata nih, baik Pak Ot maupun Ruth. Ini ada hubungannya dengan apa nggak sih? Apa keluarga dulu ada yang penulis? Atau apa sih? Kenapa kata-katanya tuh bisa... Aduh, kalau sekarang kalau bukan karena AI kayak nggak keluar deh kata-kata kayak begitu. Masa gitu ya? Sakti loh, kata-katanya tuh romantis, puitis, dan... saya nggak tahu deh, novel Margate juga kayaknya nggak segitunya banget gitu loh. Enggak sih. Ya gitu aja. Memangnya gitu. Tapi kayak dari keluarga nggak ada yang penulis sih. Ya ada. Papa aja memang sutradara teater dan bisa nulis naskah, mungkin dari situ. Dan itu bukan karena dari keturunan mana nggak. Di awalnya ini dari Pak Ot. Iya, bapak saya tentara. Iya. Tentara biasanya nggak bikin puisi. Iya, siapa kita tentara yang zaman dulu ya. Ya. Oke. Baik. Langsung aja kita ke kartu. Nggak dari situ ternyata. Saya pikir, saya romantis pikirannya. Oh, ini dari pujangga. Enggak, tentara. Ini tentara, udah selesai. Oke, silakan diambil. Nggak di bawah nggak ada ya? Coba ngikik. Oke. Such a gentleman. Dikasih langsung berdiri. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Jangan dibuka dulu. Jangan dibuka dulu. Ini dia nih permainan yang saya harapkan. Kalau selama ini saya hanya bisa melihat hasilnya dari hasil chatting, ngechat WA. Ini dia momentumnya. Baik. Menurut Ruth dulu deh. Lebih enakan siapa dulu? Ruth dulu atau Pak Ot dulu? Papa dulu aja. Oke, Pak Ot. Silakan dibuka kartunya dan lengkapi kalimat itu dengan apa yang dirasakan oleh Pak Ot kepada Ruth. Terima kasih. Terima kasih karena kamu selama ini bertahan. Oh. Makasih Papa. Ya. Dah. Kenapa pilihan yang bertahan? Banyak loh nanti di depan ini. Harus bertahan. Banyak apa nih? Ya, perubahan ini akan cepat sekali. Ya. Dengan bertahan dia akan selamat. Dengan menyerah, pokoknya nggak menyerah maksudnya. Ya. Bertahan dalam hidup. Ya. Bertahan kepada Pak Ot. Enggak ya? Boleh. Iya. Bertahan terhadap tanggung jawab. Ya. Terhadap perubahan-perubahan. Terhadap perubahan-perubahan. Oke. Sekarang gilirannya, Ruth. Mari kita coba. Wah. Maaf jika selama ini aku hilang-hilangan dan emosian dan usil. Banyak ya? Gak apa sama sekali. Ya. Gak sama. Dalam, tapi tidak seperti ekspektasi saya. Saya berharap tuh ada kalimat-kalimat puitis. Kayak kita tunggu aja di konten-konten selanjutnya. Tapi yang penting saya sudah bisa bertemu langsung. Terima dengan kasih. Pak Ot, Terima dengan kasih banyak. Ruth. Saya terima kasih banyak. Terima kasih. Kami juga terima kasih.
sudah bisa mengisi kalau ntar ngelihat kontennya Ruth atau kontennya Pak Ot yang ada hubungannya dengan dialog-dialognya Pak Ot dan Ruth, saya sudah ada suaranya sekarang. Oh, terima kasih banyak. Terima kasih. Ya. Sehat selalu, Pak. Terima kasih. Ruth juga. Terima kasih. Tolong jangan pernah merasa keberatan untuk berbagi lagi. Saya tahu itu ruang pribadinya Ruth dengan Pak Ot, tapi menyenangkan. Dan terima kasih karena dengan berbagi itu bisa menambah pilihan dalam cara berpikir. Saat kita banyak dikotak-kotakan dalam cara berpikir, Pak Ot dan Ruth hadir untuk memberikan alternatif dalam memandang banyak hal dalam hidup. Sisi perjodohan, pertemanan, tanggung jawab. Yang selama ini dipikir menjadi satu beban yang berat banget. Bisa diringankan, bukan dilepas, tapi diringankan dengan cara berpikirnya Pak Ot dan Ruth. Terima kasih. Terima kasih juga pemirsa. Terima kasih untuk tawa bersamanya. Saya nggak tahu Anda ikutan ada yang nangis apa nggak. Kalau saya tadi nangis sendiri kayaknya. Tapi terima kasih untuk kebersamaannya. Dan semoga kita akan berjumpa lagi dalam suasana yang tidak kalah mempesonanya kalau saya bilang hari ini. Karena saya terpesona dengan bagaimana Pak Ot berpikir dan menjalani hidup. Saya terpesona bagaimana hubungan Bapak dan anak dalam kesempatan hari ini. Dan saya juga sangat terpesona dengan bagaimana di tengah seperti yang Pak Ot bilang, udah banyak perubahan, banyak tanggung jawab, banyak pesan, banyak harapan, banyak keinginan. Gak usah ditambah lagi bebannya untuk orang-orang itu. Thank you. Baik pemirsa, kita berjumpa lagi lain kesempatan. Saya Yudina pamit. Bye-bye.